Pembagian najis ada tiga. Yang pertama mughalladah, yang kedua mukhaffafah, yang ketiga mutawassithah. Yang pertama apa? Mughalladah, yang kedua mukhaffafah, yang ketiga mutawassithah. Al-mughalladatu najasatul kalbi wal khinziri wa farqu ahadima. Najis mughalladah itu adalah najisnya anjing, kemudian najisnya babi, dan juga peranakan daripada keduanya. Maksudnya peranakan keduanya itu misalnya anjing ya dikawinkan dengan babi, nanti anaknya itu namanya peranakan daripada keduanya, blasteran ya. Atau kalau misalnya anjing ya dinikahkan dengan kambing. Kalau zaman sekarang kan zaman canggih, ya. Kalau zaman sekarang zamannya canggih, pakai apa itu namanya sotek. Ya. Dinikahkan, walhasil anaknya itu hukumnya najis. Ya. Jadi anjing dan juga babi ini dikategorikan najis mughalladah. Dinamakan mughalladah itu karena sangatlah berat untuk mensucikannya. Kita harus nyari debu dulu. Ya, harus nyari debu. Habis itu kita bersihin ya, debu itu dicampur ke air. Debu dicampur ke air. Habis itu kita ilangin dulu pakai tisu atau pakai apa itu yang penting najisnya hilang dulu. Habis itu kita siram. Itu najisnya. Disiram lagi sampai 7 kali. Tuh. Jadi agak berat kalau kena anjing ataupun babi. Lah kena anjing atau babi walaupun bulunya ya jangan bulunya, ludahnya pun ya, ludahnya, keringatnya ya. Kalau anggota badan kita basah itu menajiskan, namanya najis mughalladah. Misalnya ini contoh, tangan kita basah, kemudian kita ngelus-ngelus anjing yang hobinya sama anjing, ngelus-ngelus anjing, maka tangan kita ini kena najis mughalladah. Bukan disiram pakai itu aja, enggak boleh. Harus pakai ada debunya juga. Dikasih debu, disiram 7 kali. Disiram 7 kali. Nah, sama kalau misalnya kita datang ke Bali, lihat kuliner enak banget, bakso. Habis makan bakso dibilangin, Pak itu tadi daging babi. Waduh, udah terlanjur dimakan, gimana lagi ya? Yang dimakan ternyata daging babi, dikira daging sapi. Kok enak gitu? Nah, enak lagi. Nah, tetap ini namanya najis mughalladah, wajib disucikan. Ya. Wajib disucikan. Ya, disucikan gimana? Ya mulutnya. Ya. Mulutnya habis buang air besar berarti apa namanya?
jalan belakangnya, ya. Jalan belakangnya itu wajib disucikan. Ini adalah najis mughaladah. Jadi najis mughaladah, najisnya anjing ataupun babi. Kemudian yang kedua adalah najis mukhaffafah. Wal mukhaffafatu baulus sabi alladzi lam yaqam ghairal laban wa lam yablugh haulain. Najis mukhaffafah itu adalah najisnya anak bayi laki-laki yang tidak makan kecuali susu, ya, kecuali air ASI, dan umurnya belum berumur 2 tahun. Belum berumur 2 tahun, tapi makannya belum dikasih apa-apa, ya. Nggak dikasih apa-apa, cuman hanya ASI. Nah, yang menjadi najis ini, yang menjadi najis mukhaffafah itu hanya kencingnya. Adapun buang air besar daripada anak kecil, ya, laki-laki ini namanya tetap najis mutawasito, ya, beda lagi najisnya, cuman hanya kencingnya, ya. Dinamakan mukhaffafah itu karena saking ringannya, gampang cara ngilangi najisnya. Misalnya ini contoh, ya, misalnya dikasih rezeki anak laki-laki belum berumur 2 tahun. Kemudian namanya anak laki-laki itu kan kadang kalau digendong itu kencing, ya, kencing. Lah, ketika udah kencing, maka cara ngilanginya gimana? Ya, cukup kita peras, ya, kita peras itu najis, habis itu dicipratin dengan air, bukan digerocok, bukan, ya, bukan disiram pakai air, enggak, tapi cukup dicipratin sampai merata, udah suci. Udah suci. Ini kencingnya anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Kemudian kenapa kok harus kencingnya anak laki-laki? Kalau perempuan beda lagi. Kalau perempuan bukan termasuk mukhaffafah, tapi mutawasito. Kenapa kok harus laki-laki yang kencingnya dikatakan mukhaffafah? Karena apa? Karena baliknya laki-laki dengan sesuatu yang suci. Ini kata para ulama. Baliknya laki-laki dengan sesuatu yang suci. Kalau perempuan baliknya dengan sesuatu yang najis. Saya kasih contoh, kalau perempuan itu baliknya dengan haid, ya, dengan haid. Kalau udah haid berarti dia udah balik. Kalau laki-laki itu baliknya dengan keluarnya mani, sedangkan mani itu hukumnya suci. Mani itu hukumnya suci. Nah, ini kenapa kok yang menjadi alasan, ya, kencingnya anak laki-laki itu hukumnya mukhaffafah. Ya, tapi kalau anak laki-laki udah umurnya 45, ya, cara nyucinya bukan dicipratin lagi, digerocok, disiram, ya. Disiram pakai selang, nah itu baru bisa suci. Ini kencingnya anak laki-laki masih berumur 2 tahun. Ada yang mengatakan bahwasanya kenapa kok laki-laki itu, ya, yang berumur 2 tahun belum berumur 2 tahun dikatakan mukhaffafah? Karena laki-laki, Nabi Adam itu diciptakan dari tanah liat dan juga air. Adapun Siti Hawa itu diciptakan dari tulang dan juga darah. Diciptakan dari darah, tulang dan juga darah. Ini. Kemudian yang ketiga adalah wal mutawasito, najis mutawasito. Najis mutawasito itu adalah selain daripada najis mughalladah dan juga selain daripada najis mukhaffafah, berarti itu mutawasito, ya. Selain daripada anjing, babi, kemudian kencingnya anak kecil laki-laki, ya, yang belum berumur 2 tahun, maka itu dinamakan mutawasito. Di sini disebutkan kal khomri, seperti khomer. Khomer kemarin itu adalah peresan daripada anggur,
kemudian didiamkan sehingga menjadi khamr. Ya. Khamr itu memabukkan. Kalau kita minum mabuk, maka itu hukumnya najis. Ya. Atau namanya apa? Apa namanya? Air apa itu namanya? Air yang dari buah kemudian dibiarkan itu bisa memabukkan, apa itu namanya? Fermentasi. Tua. Nah, kalau tua yang atasnya. Tua, ya. Itu tua. Dari buah kemudian dibiarkan, ya, airnya dibiarkan, akhirnya kalau diminum itu menjadi memabukkan, maka itu najis hukumnya. Setiap sesuatu yang memabukkan itu hukumnya najis. Hukumnya najis. Wal wadam, kemudian darah, wal nanah, wa maitati ghairul adami, kemudian bangkai selain manusia, bangkai selain manusia, wasamak, kemudian selain ikan, ya, selain ikan yang ada di laut ataupun yang ada di kali. Nah, itu. Wal jarad, kemudian belalang. Nah, belalang hukumnya suci. Jadi bangkainya manusia, kemudian bangkainya ikan, mau ikan yang ada di kali ataupun ikan yang ada di laut ataupun belalang, ini hukumnya suci. Hukumnya suci. Wal baul, kemudian yang termasuk najis itu adalah kencingnya anak laki-laki. Wal madhi, kemudian madhi, wal wadi, dan juga wadi. Madhi ataupun wadi ini selain mani, ya. Selain mani, kalau habis ngangkat berat-berat itu, ya, kadang-kadang itu keluar, ya, keluar pas ketika kencing itu, kencing keluar biasanya seperti mani, tapi itu bukan mani, itu namanya wadi. Itu namanya wadi. Itu hukumnya najis. Warad, kemudian kotoran, walaupun kotorannya ikan. Ikan hukumnya suci, walaupun bangkainya, tapi kotorannya tetap hukumnya najis. Kalau ikan mah bandeng gimana? Ikan bandeng. Ya, kalau kotoran, ya, kalau kotorannya hukumnya najis, ikannya hukumnya suci, ya, beda-beda. Ya. Iya. Boros. Benar itu betul. Wa maniul kalbi wal khinzir, kemudian maninya anjing dan juga maninya babi. Wa matawala dari nama, kemudian peranakan daripada keduanya.